Shalom, damai di hati, puji Tuhan di hari yang baru, hari yang Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga di kesempatan yang baik ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam sorga, atas waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami pun berterima kasih Bapa, karena di mana di hari yang baru ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan memperlengkapi kami semua Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam ibadah ini. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi penuntun dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah di saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita sesuai dengan renungan harian keluarga terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 35 hingga ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 27 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah menyalibkan Dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di renungan harian keluarga kita ini diberi tema menderita karena berbuat baik. Dihukum dengan cara disalibkan adalah bentuk hukuman bagi para penjahat besar. Penyalipan adalah hukuman yang sangat mengerikan, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Salib terbuat dari balok tegak dan melintang untuk merentangkan kedua tangan dan meletakkan kaki. Lalu kedua tangan dan kaki dipaku. Orang yang terhukum harus memikul sendiri kayu salibnya, dan ketika disalibkan akan mati secara perlahan-lahan. Mayatnya kadangkala dibiarkan tergantung dan dagingnya dimakan oleh burung-burung. Yesus Kristus sebagai manusia merasakan penderitaan akibat hukuman disalibkan. Pakaian Yesus Kristus dibagi-bagi dan membuang undi. Hal ini sesungguhnya merupakan penggenapan dari firman-Nya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu ada di dalam kitab Mazmur 22 ayat 19. Di atas kepala Yesus mereka memasangkan tulisan, inilah Yesus, Raja orang Yahudi, yang disingkat INRI. Sebutan itu sesungguhnya mengandung penghinaan bagaimana seorang raja harus disalibkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, patut menjadi perenungan kita, apakah kita hanya sekedar mengetahui kisah penyalipannya, tetapi tidak menghayati dan memaknainya dalam kehidupan beriman. Yesus Kristus telah menanggung dosa-dosa kita, tetapi masih ada di antara kita yang suka berkubang dalam dosa, bahkan berulang-ulang melakukan. Ada suami yang menduakan cintanya, istri menjadi pelakor atau perebut suami orang. Ada gadis-gadis cantik yang rela menjual kegadisannya demi hidup mewah, atau laki-laki dan perempuan senang melakukan hal yang tidak senonoh dengan sesama jenisnya. Masih saja ada di antara kita yang suka mencuri, tidak jujur, menipu, mencari keuntungan dengan tidak sewajarnya, bahkan tidak peduli merugikan orang lain,
serta berbagai kejahatan lainnya. Janganlah kiranya hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita orang percaya sebagai umat tebusannya, agar kita tidak menyakiti hati sesama, amat terlebih menyakiti hati Tuhan Yesus Kristus. Jika kita dengan sengaja atau tidak sengaja telah jatuh dalam dosa, hendaklah kita sadar dan bertobat. Tuhan Yesus Kristus pasti menerima dengan hati terbuka pertobatan kita, karena kasih anugerahnya tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari dosa yang tidak Engkau kehendaki. Semoga kami dikuatkan agar tetap setia mengiring Yesus Kristus, walau harus pikul salib, dan mau membenahi hidup lebih berkenan kepadamu. Amin.